Halo sahabat kamar cerita, cerita kali ini lumayan seram loh. Mimin mau menceritakan kembali kisah nyata, judulnya Bus Berhantu. Kita langsung aja ke ceritanya ya. Bus berhantu. Penumpang terakhir di tengah malam-malam itu hujan turun begitu deras, hingga jalanan nyaris tak terlihat. Angin berembus kencang, membuat pepohonan di pinggir jalan bergoyang seperti melambai kepada siapapun yang lewat. Raka, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja pulang dari pekerjaannya di kota. Karena lembur, ia terlambat dan kehilangan bus terakhir menuju kampungnya. Di terminal, hanya tersisa beberapa orang yang segera pergi satu persatu. Tak lama kemudian, lampu terminal mulai berkedip. Seorang kakek tua yang duduk di bangku menghampiri Raka. "Kalau menunggu bus, jangan naik yang datang setelah jam 12 malam," ucapnya pelan. Raka hanya tersenyum. "Kenapa, Kek?" Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan berjalan pergi hingga menghilang di balik gelapnya hujan. Jam menunjukkan pukul 00.15. Di kejauhan terdengar suara mesin bas tua. Brum. Lampunya redup, catnya kusam. Nomor trayeknya sudah pudar sehingga sulit dibaca. Anehnya, bas itu berhenti tepat di depan Raka. Pintunya terbuka sendiri, tidak ada kondektur yang memanggil penumpang. Tidak ada suara orang berbicara, hanya terdengar bunyi pintu yang berdecit panjang. Karena sudah lelah, Raka naik begitu saja. Di dalam bus suasananya sangat dingin. Penumpangnya sekitar 10 orang, semua duduk diam. Tidak ada yang memainkan ponsel, tidak ada yang mengobrol, semua hanya menunduk. Raka duduk di kursi belakang. Beberapa menit kemudian ia sadar sesuatu yang aneh. Bus melaju sangat cepat, tetapi di luar jendela tidak ada kendaraan lain. Yang terlihat hanya jalan kosong dan kabut putih pekat. Raka mencoba bertanya kepada wanita di sampingnya. "Maaf, bus ini lewat Cikamurang, ya?" Wanita itu perlahan menoleh, wajahnya pucat, matanya hitam seluruhnya. Namun ia tidak berkata apa-apa. Raka langsung memalingkan wajah dengan jantung berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma ilusi karena capek. Tiba-tiba terdengar suara dari depan. "Karcis!" Seorang kondektur berdiri di lorong. Tubuhnya kurus, seragamnya lusuh. Kulit wajahnya dipenuhi luka seperti terbakar. Ia mengulurkan tangan. Raka memberikan uang 50.000. Namun kondektur itu tidak mengambilnya. Ia hanya berkata lirih, "Bayarnya pakai nyawa?" Seluruh penumpang perlahan mengangkat kepala secara bersamaan. Mereka menatap Raka. Senyum mereka melebar hingga hampir menyentuh telinga. Bas mendadak berhenti mendadak. Lampu di dalam padam, gelap total. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Tuk, tuk, tuk. Raka memejamkan mata sambil membaca doa yang ia hafal sejak kecil. Beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi. Semua kursi kosong. Tidak ada satupun penumpang. Kondektur pun menghilang. Bus hanya berisi dirinya seorang. Sopir yang duduk di depan tampak memakai topi hitam. Raka memberanikan diri mendekat. Saat bahunya disentuh, kepala sopir terlepas dan jatuh menggelinding ke lantai. Kepala itu berhenti tepat di depan kaki Raka. Mata yang sudah membusuk menatap lurus kepadanya. Mulutnya bergerak. "Kau penumpang terakhir." Bus kembali melaju tanpa ada yang mengemudikan. Semakin cepat, semakin cepat. Jarum speedometer melewati angka 140 km per jam. Di depan terlihat sebuah jurang. Raka berteriak sekuat tenaga. Ia memejamkan mata. Brak! Suara benturan keras terdengar memenuhi telinganya. Ketika membuka mata, ia sudah berada di pinggir jalan. Hari mulai menjelang subuh. Tidak ada bus, tidak ada jurang. Hanya ada warung kecil yang baru buka. Pemilik warung memandang Raka dengan wajah bingung. "Kamu dari mana? Kok tidur di situ?" Raka menceritakan semuanya. Wajah bapak pemilik warung langsung pucat. Ia menunjuk sebuah monumen kecil di tepi jalan. 10 tahun lalu ada bus masuk jurang di sini. Semua penumpangnya meninggal. Raka berjalan mendekati monumen itu. Di sana terdapat daftar nama korban. Tangannya gemetar ketika melihat satu nama. Sutrisno, kondektur bus. Wajah pada foto itu sama persis dengan sosok yang semalam meminta karcis. Merasa ketakutan, Raka segera pulang dan berusaha melupakan kejadian tersebut. Namun sejak malam itu, setiap pukul 00.15,
Ponselnya selalu menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Saat diangkat, tidak ada suara. Hanya terdengar derit pintu bus yang perlahan terbuka. Disusul bisikan pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Masih ada satu kursi kosong untukmu. Sejak saat itu, Raka tidak pernah lagi berani menunggu kendaraan sendirian di tengah malam. Namun hingga kini, setiap musim hujan tiba, beberapa warga mengaku masih melihat sebuah bus tua melintas tanpa tujuan. Penuh dengan penumpang yang duduk diam menundukkan kepala, seolah sedang mencari seseorang untuk mengisi kursi terakhir yang belum pernah terisi. Sekian dulu cerita di video kali ini. Nantikan cerita-cerita yang lebih seram lagi hanya di Lorong Gelap.